Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Gustiananda dengan NIM channel 22022. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang teknik penulisan laporan ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, AK. Karya ilmiah jenis manapun ditulis di titik 2 spasi kecuali kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Pengetikan diatur sedemikian rupa agar diperoleh hasil ketikan 4 cm dari pinggir kanan dan atas dan 3 cm di pinggir kiri dan bawah. Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebagai 7 ketukan angka 10 ke bawah harus ditulis dengan huruf kecuali menyatakan satuan ukuran seperti kilogram, meter, sentimeter, dan ukuran-ukuran lainnya. Persyaratan karya tulis ilmiah. Hal-hal yang harus ada dalam karya ilmiah antara lain: 1. Karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. 2. Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. 3. Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. 4. Karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur, kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikiran yang teratur. Kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Keenam, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi penceritaan, eksposisi paparan, deskripsi lukisan, dan argumentasi alasan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan pemecahan masalah memiliki pengertian sebagai berikut. Penelitian adalah usaha yang sistematik, terorganisir untuk menyelidiki masalah spesifik yang memerlukan pemecahan. Kedua, cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Ketiga, cara ilmiah dilandasi oleh metode rasional dan metode empiris, serta metode kesisteman. Keempat, penelitian meliputi proses pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan eksperimen yang harus dilakukan secara sistematik, tekun, kritis, dan objektif dan logis. Penelitian dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan atau penyelidikan ilmiah sistematik terorganisasi didasarkan data dan kritis mengenai masalah spesifik yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban dari masalah tersebut. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang pendidikan. Laporan kegiatan ilmiah disebut laporan kegiatan ilmiah. Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam pendidikan. Tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disebarluaskan melalui media massa disebut tulisan ilmiah. Prasarana yang berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Buku pelajaran atau modul buku, diklat pelajaran disebut juga tulisan ilmiah. Yang ketujuh ada karya penerjemah buku pelajaran atau karya ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan disebut buku. Sistematika penulisan ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Yang kedua ada isi, bagian yang merupakan inti karya ilmiah memaparkan uraian pokok masalah yang dibahas. Ketiga ada penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan dan saran kalau ada saran. Bahasa dan tata tulis ilmiah. Yang pertama, penggunaan bahasa dan EYD dalam karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah mengikuti kaidah tata tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, pemakaian kata depan yang paling dominan dalam karya ilmiah, pemakaian angka dan lambang bilangan, pemakaian tanda baca, tanda titik, dan tanda koma.
B. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tuntunan bahasa baku, jelas, ringkas, atau lugas. Koherensi antara kalimat harus hidup dan tidak ada unsur yang tidak berfungsi. C. Penataan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan atau seperangkat kalimat yang membicarakan satu topik atau satu kesatuan ekspresi yang terdiri atas seperangkat kalimat yang dipergunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan jalan pikiran para pembaca. Format dan tata tulis. Menurut Patria Awunim, karya tulis ilmiah biasanya ditulis pada kertas ukuran A4 dengan margin atau lebar sisi kiri 4 cm, dan sisi atas 4 cm, sisi bawah dan sisi samping kanan 3 cm. Jenis huruf, spasi, format numbering, sub-sub judul bab, serta pola penomoran dan lain-lain biasanya ditentukan oleh masing-masing institusi. Namun demikian, yang paling penting dalam penulisan ilmiah adalah konsistensi bentuk dan ukuran dari awal sampai akhir tulisan. Berikut ini disajikan beberapa contoh format yang umum. Ini ada contoh halaman sampul, sisi atas marginnya 3 cm, sisi kanan marginnya 3 cm, sisi kiri 4 cm, dan sisi bawah 4 cm. Menurut Tata Tulis dan Pengetikan 2008, tata tulis secara umum tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Kesimpulan, karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecah masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empiris. Untuk membuat sebuah tulisan, khususnya karya tulis ilmiah, perlu memerhatikan kaidah kebahasaan dalam menuangkan ide atau sebuah pemikiran ke dalam tulisan yang akan mempermudah komunikasi. Kesalahan dalam penggunaan kaidah kebahasaan akan membuat tulisan ilmiah menjadi kurang baik. Bahkan jika kesalahan itu mendominasi, akan membuat tulisan menjadi tidak ilmiah, seperti yang dikatakan oleh Dalman di atas bahwa karya tulis ilmiah itu disusun secara sistematis. Dengan demikian, dalam menulis sebuah karya ilmiah harus memperhatikan sistematika yang ditentukan, khususnya dalam aspek kebahasaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.